Buat papi dan mami yang sudah mengajarkan kami arti sebuah kerja keras. Cheers! Cheers! Buat kamu yang mengikuti dunia perfilman Indonesia, tentunya sudah tidak asing lagi dong dengan sosok Ernest Prakasa. Iya, komika tersebut memang cukup terkenal sebagai seorang sutradara spesialis film genre komedi, seperti Susah Sinyal yang tayang pada tahun 2017 lalu. Namun, pada akhir 2021 ini, Ernest mencoba keluar dari zona nyamannya dengan menggarap film bergenre thriller yang berjudul Teka-Teki 3. Nah, sinopsis Teka-Teki 3 mengisahkan Budiman dan Sherly, sepasang suami istri yang sedang merayakan hari jadi pernikahan mereka bersama anak-anaknya. Namun, pada malam itu muncul wanita misterius bernama Tika yang mengaku sebagai hasil dari hubungan gelap sang Budiman. Kehadiran Tika pun menimbulkan kekacauan pada keluarga Budiman yang kini mencoba mengungkap identitas asli sang wanita tersebut. Nah, teman-teman, berikut ini Alizwell akan mereview singkat mengenai film Teka-Teki 3. Tidak usah berlama-lama, berikut ini reviewnya. Film yang krisis identitas. Seperti yang sempat dibahas pada bagian pembuka, Teka-Teki 3 adalah usaha Ernest Prakasa untuk keluar dari genre komedi yang menjadi zona nyamannya. Kalau kamu cuma membaca sinopsisnya saja, kamu kemungkinan akan berpikir kalau film ini akan punya genre thriller atau setidaknya misteri. Namun, kenyataannya, genre thriller atau misteri tersebut sama sekali tidak terlalu terasa dalam filmnya. Hal ini karena satu-satunya yang memicu nuansa menegangkan dalam film ini hanyalah dari segi scoringnya saja, bukan dari plot atau adegannya. Momen menegangkan seringkali dirusak oleh jokes yang tiba-tiba muncul. Tidak terlalu lucu. Lalu pada endingnya, film ini justru terkesan memiliki genre aksi layaknya sebuah spy movie. Makanya film ini seolah mengalami krisis identitas karena tidak bisa menentukan dengan mantap akan mengarah ke genre thriller, misteri, komedi, atau aksi. Atau mungkin hal tersebut memang disengaja oleh Ernest supaya penonton menentukan sendiri apa genre dari film tersebut. Kamu siapa? Saya Tika, anaknya Pak Budiman. Halo Papi. Mau kamu tuh apa sih? Saya asumsikan. Acting bagus tapi tidak dibarengi penokohan yang kuat. Salah satu faktor yang membuat genre thriller dari Teka-Teki 3 terbilang cukup gagal adalah penokohan karakternya yang kurang kuat. Soalnya tidak ada satupun karakter yang berhasil memberikan nuansa mencekam seperti dalam film thriller pada umumnya. Tika yang menjadi tokoh utama juga kurang memiliki aura misterius dan baru mulai terasa menjelang filmnya berakhir saja. Hal ini tentunya sangat sayang karena Teka-Teki 3 memiliki jajaran pemain yang merupakan aktor ataupun artis ternama tanah air. Ada Ferry Salim, Sheila Dara Aisha, Morgan Oey, Dion Wiyoko, Eriska Rain, Zeni Zhang, hingga artis pendatang baru yaitu Tan Sri Khemala. Meski tidak spesial, kualitas akting mereka tetap bagus dalam film ini, khususnya Sheila yang tampil total sebagai Tika. Namun menurut Alizwell, akting paling mencuri perhatian dari film ini justru datang dari Tan Sri Khemala yang berperan sebagai Jane, pacar dari Andre yang diperankan oleh Morgan. Tan Sri berhasil memerankan karakter Jane yang sangat lugu dan menggemaskan lewat tingkah laku serta gaya berdialognya. Malahan, menurut Alizwell, sumber hiburan satu-satunya dari film ini justru terletak lewat performanya Tan Sri Khemala sebagai Jane. Oh, congratulations, it's boy. Dia tahu dari mana anak kita laki-laki. Gue gak ngerti ya dari mana lo bisa tahu banyak tentang keluarga ini. Tapi Laura tuh istri gue. Plot twist berlebihan yang malah membuat cerita lebih absurd. Menjelang berakhir, kamu akan bisa menyaksikan momen plot twist dari film Teka-Teki 3 ini. Tanpa membocorkan lebih dalam, plot twist tersebut berkaitan dengan pengungkapan identitas Tika yang sesungguhnya. Namun, plot twist terkait Tika tersebut tidak cuma terjadi sekali saja, melainkan sebanyak 3 kali dalam jeda adegan yang cukup singkat. Meski mengagetkan, keberadaan plot twist bertubi-tubi tersebut justru terasa berlebihan kalau menurut Alizwell nih. Bahkan menurut Alizwell, plot twist tersebut jugalah yang membuat jalan ceritanya terkesan absurd dan mengalami krisis identitas seperti yang sempat kita bahas pada poin pertama. Namun, adegan plot twist paling terakhir di film ini memang cukup membuka potensi untuk memiliki sequel. Mana lo bisa tahu banyak tentang keluarga ini. Tapi Laura tuh istri gue, hati-hati kalau ngomong.
penuh sindiran terhadap dunia politik Indonesia. Pada saat sesi konvensi pers, Ernest Prakasa menyatakan bahwa film Teka-Teki Tika dibuatnya dengan tujuan untuk menyebarkan kebencian kepada politikus korup. Hal ini sebenarnya terbilang sukses dilakukan Ernest lewat film thriller pertamanya ini. Soalnya konflik utama dari film ini ternyata berkaitan dengan kehidupan perpolitikan Indonesia yang penuh kasus korupsi. Sindiran terhadap para politikus yang korup tersebut cukup terasa, meski baru pada paruh akhir filmnya saja. Malahan menurut Alizwell, film ini akan jauh lebih menarik seandainya mengusung genre dark comedy yang penuh satire terhadap dunia politik Indonesia ketimbang thriller misteri yang sangat tidak terasa sama sekali nuansanya. Sudah saya perjuangkan semaksimal mungkin, tapi belum bisa di-approve. Pilihannya hanya bayar cicilan atau aset kami jual. Nah teman-teman, secara garis besar Teka-Teki Tika menjadi percobaan yang kurang berhasil dari Ernest Prakasa untuk mencoba genre thriller ataupun misteri, terlepas dari akting para pemain yang cukup bagus. Kalau kamu berminat, film ini sudah bisa kamu saksikan pada sejumlah bioskop Indonesia mulai dari tanggal 23 Desember 2021. Nah, bagaimana nih tanggapan kalian mengenai film Teka-Teki Tika? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Alizwell. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dulu juga kamu ngomongnya begitu. Dan ternyata beneran kan kamu punya selingkuhan? Cuman 1 kali, Sher. Sekali. Reputasi kamu sudah cacat. Ngerti? Bangsa!